Pernahkah kamu merasa heran? Mengapa ada satu pria yang bisa terus berada di pikiran seorang perempuan, bahkan tanpa melakukan hal besar atau romantis sekalipun? Mengapa ada pria yang seolah punya ruang khusus di benak seorang cewek, sementara yang lainnya hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak? Pertanyaan ini menarik, karena dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sebenarnya bukan hanya mengingat pria yang paling tampan atau paling mapan, tetapi pria yang melakukan satu hal sepele yang justru melekat kuat di ingatan mereka. Dan itulah yang akan saya bahas hari ini. Hal kecil, sederhana, dan sangat mudah dilakukan, tetapi mampu membuat seorang cewek memikirkan kamu terus-menerus. Bukan trik manipulatif, bukan drama murahan, tapi mekanisme psikologis yang benar-benar bekerja dalam interaksi manusia modern, terutama dalam konteks relasi di Indonesia hari ini. Kalau kamu mampu memahami pola ini dan menerapkannya dengan tepat, kamu akan melihat perubahan nyata dalam cara seorang perempuan bereaksi terhadap kamu. Mari kita masuk ke pembahasannya secara perlahan, terarah, dan logis. Ketika kita berbicara tentang bagaimana membuat seorang perempuan terus memikirkan kamu, kebanyakan orang langsung fokus pada tindakan besar, memberi hadiah mahal, bersikap terlalu perhatian, atau menunjukkan status sosial. Padahal, justru hal-hal seperti itu seringkali cepat dilupakan dan tidak memiliki dampak emosional jangka panjang. Manusia, termasuk perempuan, tidak selalu mengingat yang paling megah. Mereka mengingat yang paling menggetarkan, yang paling mengena, dan yang paling personal. Maka dari itu, saya ingin mengajak kamu memahami satu prinsip sederhana. Perempuan selalu mengingat pria yang membuat mereka merasa diperhatikan tanpa berlebihan. Dalam kata lain, pria yang mampu hadir secara halus tapi konsisten. Saya ingin bertanya dulu kepada kamu. Pernahkah kamu merasa nyaman dengan seseorang hanya karena cara dia memperlakukan kamu terasa berbeda? Meskipun yang dilakukan sangat sederhana, misalnya, dia mendengarkan kamu dengan sungguh-sungguh ketika kamu bicara, atau dia mengingat satu detail kecil tentang dirimu. Hal-hal semacam ini menciptakan ikatan emosional yang jarang disadari, tetapi sangat kuat. Begitu pula dalam dinamika perempuan. Mereka tidak menunggu pernyataan cinta setiap hari, tetapi mereka peka terhadap perhatian kecil yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan diri mereka sebagai manusia, bukan sekadar objek. Hal sepele yang saya maksud sebenarnya berputar pada satu inti. Kemampuan kamu untuk menunjukkan perhatian kecil yang terasa tulus, bukan dibuat-buat. Ini bisa berupa ucapan sederhana seperti, "Kamu kelihatan capek hari ini, jangan lupa istirahat ya." Atau, "Kemarin kamu bilang lagi stres kerjaan, bagaimana hari ini? Sudah mendingan." Kalimat seperti itu terdengar sepele, hampir tidak punya nilai materi, tetapi justru memiliki nilai emosional yang tinggi. Perempuan menyukai pria yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi hadir secara psikis. Perempuan akan memikirkan kamu ketika mereka merasa kamu adalah pribadi yang peka, tenang, memperhatikan detail, dan tidak agresif dalam upaya mendekati mereka. Namun, perhatian kecil ini akan kehilangan dampaknya jika kamu jatuh pada pola sikap berlebihan. Banyak pria gagal bukan karena kurang perhatian, tetapi karena terlalu banyak perhatian hingga akhirnya membuat perempuan merasa risih. Perempuan itu tidak menyukai pria yang terlalu menempel. Mereka menyukai pria yang hadir di momen yang tepat dengan cara yang tepat. Contohnya begini, ketika dia bercerita tentang harinya, kamu tidak perlu langsung menawarkan solusi. Cukup dengarkan, responsi secara singkat, dan tunjukkan bahwa kamu peduli. Pria yang selalu menjadi problem solver tanpa mendengar, justru membuat perempuan merasa tidak dipahami. Tetapi pria yang memahami ritme emosinya, pria yang mengerti kapan bicara dan kapan diam, justru lebih mudah menempel di pikiran perempuan. Kalau kamu perhatikan, perempuan adalah makhluk emosional bukan karena mereka lemah, melainkan karena otak mereka lebih responsif terhadap pengalaman interpersonal. Data psikologi sosial 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa perempuan lebih mengingat interaksi berdasarkan feeling tone, nuansa perasaan yang mereka rasakan ketika berinteraksi dengan seseorang. Dan feeling tone ini paling kuat ketika terpancing oleh tindakan kecil yang tidak terduga, tetapi terasa tulus. Misalnya, kamu mengingat makanan favoritnya, atau kamu tahu kebiasaannya saat sedang gugup. Hal-hal semacam ini bisa membuat perempuan merenungkan kamu berulang-ulang, karena kamu memperhatikan sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Mari saya berikan gambaran yang lebih praktis. Bayangkan ada dua pria yang sama-sama dekat dengan seorang perempuan. Pria pertama memberikan perhatian besar, sering mengajak makan, sering memberi hadiah,
dan sering mengirim pesan panjang. Pria kedua jarang muncul, tetapi setiap kali muncul, dia selalu membawa percakapan yang hangat, bertanya tentang detail kecil, dan meninggalkan kesan kuat setiap kali berinteraksi. Percaya atau tidak, pria kedua cenderung lebih diingat. Mengapa begitu? Karena interaksi mereka memiliki kualitas emosional yang lebih pekat. Singkat, tapi dalam. Subtil, tapi bermakna. Sementara interaksi pria pertama terasa seperti banjir perhatian yang akhirnya kehilangan rasanya. Kamu mungkin bertanya, lalu bagaimana saya bisa menerapkan hal sepele yang membuat perempuan memikirkan saya terus? Saya ingin kamu memulai dari satu kebiasaan saja. Berikan perhatian kecil yang relevan, tidak berlebihan, dan tepat waktu. Misalnya, kamu mengirimkan pesan singkat pada sore hari yang berbunyi, "Hei, bagaimana rapatmu tadi? Kamu kemarin bilang agak tegang." Itu cukup. Tidak perlu paragraf panjang atau emoji berlebihan. Pesan singkat seperti itu membuat perempuan merasa kamu benar-benar mendengarkan dan mengingat detail yang mereka sebutkan. Dan ketika seorang perempuan merasa didengar, disitulah kamu mulai mendapat ruang dalam pikirannya. Perlu saya tekankan, perhatian kecil ini memiliki dampak yang lebih kuat ketika kamu melakukannya tanpa ekspektasi. Jangan mengirim pesan hanya untuk memancing balasan cepat. Jangan bertanya hanya untuk membuatnya merasa berutang obrolan. Ketulusan itu terasa, dan perempuan punya radar emosional yang cukup kuat untuk membedakan mana perhatian asli dan mana yang dibuat-buat. Ketika kamu tulus, tindakanmu masuk sebagai pengalaman positif. Ketika kamu pura-pura, tindakanmu terdaftar sebagai sinyal manipulatif. Di titik ini, perempuan bukan hanya memikirkan tindakan kamu, tetapi juga siapa kamu sebagai pribadi. Kamu tidak sekadar dianggap perhatian, tetapi dianggap matang, dewasa, dan berkarakter kuat. Dan karakter semacam inilah yang sulit dilupakan. Ketika kita mulai memahami bahwa perempuan lebih mudah mengingat pengalaman emosional daripada pengalaman visual atau materi, kamu bisa melihat bahwa hal sepele yang membuat mereka memikirkan kamu sebenarnya tidak berhubungan dengan uang atau penampilan. Hal itu berkaitan dengan kehadiran emosional. Kehadiran emosional inilah yang menjadi inti dari daya tarik jangka panjang. Dan menariknya, kamu tidak perlu menjadi pria yang sempurna untuk mencapainya. Kamu hanya perlu menjadi pria yang mampu membaca situasi dan menjaga ritme interaksi. Saya ingin mengajak kamu menghayati satu konsep penting. Perempuan memikirkan pria yang membuat mereka merasa aman menjadi diri sendiri. Dan rasa aman itu sering muncul bukan saat kamu membuat mereka tertawa keras, bukan saat kamu menunjukkan prestasi, melainkan saat kamu menciptakan momen kecil yang membuat mereka merasa divalidasi. Validasi ini bentuknya sangat sederhana, tetapi efeknya sangat besar. Misalnya, ketika dia sedang bercerita tentang kekhawatiran kecil, kamu tidak meremehkan atau mengkritik. Kamu cukup mengakui apa yang dia rasakan. Ucapan sederhana seperti, "Saya mengerti kenapa kamu merasa seperti itu." Atau, "Wajar kalau kamu merasa khawatir, keadaannya memang tidak mudah." Itu sudah lebih dari cukup. Banyak pria gagal menciptakan ruang aman karena mereka terlalu terburu-buru ingin tampil sebagai sosok kuat, pemberi solusi, atau pria yang serba tahu. Padahal, perempuan tidak selalu mencari solusi. Mereka mencari resonansi emosional. Ketika kamu mampu memberikan resonansi itu, kamu menjadi bagian dari sistem emosional mereka. Dan begitu kamu masuk ke sana, akan sulit bagi mereka untuk tidak memikirkan kamu. Kamu mungkin pernah merasakan situasi seperti ini. Ada seseorang yang tidak selalu hadir, tidak terlalu aktif menghubungi, tetapi setiap kali kamu berinteraksi dengannya, kamu merasa diperhatikan, nyaman, dan tidak dihakimi. Interaksi seperti itu membuat orang mudah tertaut secara emosional. Begitu pula sebaliknya. Perempuan yang mengalami interaksi berkualitas dengan kamu akan menempatkan kamu di ruang pikiran yang lebih intim daripada pria yang selalu muncul tetapi tidak pernah memberikan koneksi yang bermakna. Untuk membuat hal sepele ini bekerja, kamu harus memahami bahwa interaksi manusia memiliki fase. Fase pertama adalah perhatian ringan, fase kedua adalah kenyamanan emosional, dan fase ketiga adalah kehadiran yang dirindukan. Kamu tidak akan sampai ke fase ketiga jika kamu gagal di fase pertama dan kedua. Dan hal sepele yang akan membuat perempuan memikirkan kamu terus sebagian besar berada pada fase pertama dan kedua. Dalam fase pertama, perempuan ingin tahu apakah kamu orang yang menghargai ritme mereka. Perhatian terlalu cepat akan membuat mereka meragukan niatmu.
Perhatian terlalu lambat membuat mereka menganggap kamu tidak tertarik. Maka dari itu, hal sepele seperti merespon seperlunya, atau bertanya tentang topik yang mereka angkat sendiri, bisa menciptakan kesan positif. Tidak perlu mencoba membahas hal pribadi terlalu cepat. Kamu cukup mengikuti arus percakapan dengan baik. Ini menunjukkan kedewasaan emosional. Memasuki fase kedua, disinilah hal sepele punya kekuatan paling dahsyat. Perempuan akan memikirkan kamu ketika kamu melakukan tindakan kecil yang menunjukkan dua hal, perhatian dan konsistensi. Misalnya, kamu mengingat bahwa dia sering susah tidur ketika stres, maka 2 hari kemudian kamu bertanya dengan nada tenang, "Tidurmu tadi malam lumayan?" Ini pertanyaan sederhana, sangat sederhana. Tapi bagi perempuan, ini memberi pesan besar. Kamu benar-benar mendengarkan. Kamu tidak hanya berinteraksi, tetapi kamu mengolah informasi tentang dirinya. Inilah yang membedakan perhatian biasa dengan kehadiran emosional. Kehadiran emosional menempel di pikiran karena perempuan merasa dirinya penting di hadapanmu. Mereka merasa kamu memperhatikan apa yang orang lain lewatkan. Dan ketika seseorang membuat kita merasa penting, otak secara otomatis membangun hubungan emosional yang sulit diputus. Jika kita lihat fenomena sosial di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, pola interaksi online dan offline sebenarnya tidak banyak berubah. Perempuan semakin selektif, karena mereka makin terbiasa menerima perhatian dari banyak pria, baik melalui media sosial maupun kehidupan nyata. Namun, perhatian yang mereka terima seringkali dangkal, generik, dan tidak personal. Sebagian besar hanya berkata, "Lagi apa? Sudah makan? Kok kamu offline mulu?" dan semacamnya. Akibatnya, perhatian model lama ini tidak lagi membuat perempuan merasa spesial. Justru yang berbeda adalah perhatian yang didasarkan pada konteks. Bukan pertanyaan generik, melainkan pertanyaan yang lahir dari hal kecil yang sebelumnya ia ceritakan. Ketika kamu memberikan perhatian berbasis konteks seperti ini, kamu bukan hanya mengangkat topik, tetapi juga mengangkat memori. Memori ini kemudian menempel pada dirinya dan membuatnya merenung. Kok dia bisa ingat ya? Dan dari momen kecil itulah pikiran perempuan mulai kembali memutar-mutar bayangan tentang kamu. Bahkan ketika dia tidak ingin memikirkannya. Kamu bukan hanya masuk ke pikirannya, tetapi kamu menjadi referensi emosional. Namun, perhatian kontekstual hanya efektif jika kamu mampu menjaga keseimbangan antara memberi dan memberi ruang. Memberi terlalu banyak membuat perempuan merasa kewalahan. Memberi terlalu sedikit membuat perempuan tidak merasakan keberadaanmu. Maka dari itu, yang perlu kamu lakukan adalah mengikuti pola energi yang diberikan perempuan. Jika dia membuka diri sedikit, kamu cukup menyesuaikan. Jika dia sedang sibuk, kamu tidak perlu memaksa percakapan. Sifat menyesuaikan diri ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga menunjukkan kematangan emosional. Pria yang matang secara emosional adalah pria yang paling sulit dilupakan. Dan setelah perempuan mulai memikirkan kamu harus menjaga ritme agar tidak merusak kesan yang sudah terbentuk. Jangan tiba-tiba menjadi hiperaktif hanya karena kamu merasa hubungan mulai dekat. Jangan tiba-tiba menjadi pasif karena takut terlihat terlalu tertarik. Jaga stabilitas interaksi. Stabilitas adalah fondasi dari ketertarikan jangka panjang. Pada titik ini, kamu sudah menciptakan ruang emosional yang kuat. Perempuan akan memikirkan kamu bukan karena kamu tampan, lucu, atau populer, tetapi karena kamu hadir dengan cara yang berbeda. Kamu hadir secara emosional, bukan sekadar hadir secara fisik. Dalam hubungan sosial, terutama antara pria dan perempuan, ada satu pola menarik yang sering luput dari perhatian. Perempuan bukan hanya memikirkan pria yang membuat mereka merasa nyaman, tetapi juga pria yang meninggalkan pertanyaan terbuka dalam benak mereka. Pertanyaan terbuka ini bukan berarti kamu harus menjadi misterius berlebihan atau bermain tarik ulur yang melelahkan. Pertanyaan itu muncul ketika kamu memberikan interaksi berkualitas, tetapi tidak memaksa untuk diingat. Kamu hadir secukupnya, memberikan kesan yang kuat, lalu mundur secara elegan. Perempuan cenderung memikirkan pria yang interaksinya membuat mereka bertanya, "Kenapa dia berbeda? Kenapa kata-katanya menenangkan? Atau, kenapa saya merasa nyaman curhat ke dia?" Inilah momen ketika perhatian kecil berubah menjadi dampak emosional. Namun agar hal sepele ini benar-benar bekerja optimal, kamu harus memahami dinamika psikologis perempuan. Perempuan lebih menghargai proses dibandingkan hasil.
Mereka lebih memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan mereka saat ini, bukan tujuan akhirnya. Maka kalau kamu menunjukkan ketulusan dalam interaksi kecil, kamu sedang membangun kepercayaan jangka panjang. Kepercayaan ini kemudian membuat mereka merasa aman membuka diri. Dan begitu perempuan merasa aman, mereka mulai memberikan ruang emosional untuk kamu tinggali. Di titik inilah hal sepele berubah menjadi kekuatan yang menembus batas waktu. Kamu tidak perlu berada di dekat mereka setiap hari. Kamu tidak perlu menghubungi mereka dengan intens. Ketika perempuan sudah mengasosiasikan suatu perasaan positif dengan dirimu, pikiran mereka akan secara otomatis mengembalikan memori itu, terutama ketika mereka berada dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika mereka merasa lelah dan teringat bahwa kamu pernah menenangkan mereka dengan kalimat sederhana. Atau ketika mereka mendengarkan musik yang pernah kalian bahas. Atau saat mereka mengalami sesuatu yang mirip dengan cerita yang pernah kamu tanggapi dengan baik. Ingatan emosional manusia bekerja berdasarkan asosiasi. Dan kamu bisa menjadi asosiasi yang menyenangkan dalam hidup mereka tanpa harus berusaha keras. Tetapi saya ingin menegaskan satu hal. Hal sepele yang efektif bukan hanya perhatian kecil, tetapi perhatian kecil yang datang dari pria yang punya arah hidup. Perempuan tidak tertarik pada pria yang hanya hidup dari obrolan ke obrolan. Mereka tertarik pada pria yang punya kehidupan menarik, tujuan jelas, dan bergerak maju. Mengapa demikian? Karena perempuan secara natural menghargai stabilitas dan orientasi masa depan. Ketika perhatian kecil datang dari pria yang punya karakter kuat, efeknya lebih dalam. Perhatian kecil dari pria tanpa tujuan terasa seperti pujian kosong. Tetapi perhatian kecil dari pria yang punya hidup bermakna terasa seperti hadiah emosional. Oleh karena itu, kamu perlu menyadari bahwa dampak hal kecil ini sangat bergantung pada siapa dirimu sebagai pribadi. Jika kamu memperbaiki kualitas dirimu, baik dari pola pikir, arah hidup, maupun cara kamu mengelola diri, kamu akan terlihat sebagai pria yang layak diperhatikan. Dan ketika kamu sudah layak diperhatikan, setiap tindakan sepele yang kamu lakukan akan terasa 2 kali lipat lebih penting. Sekarang saya ingin mengajak kamu membayangkan situasi tertentu. Bayangkan kamu sedang mengobrol dengan seorang perempuan. Kalian tidak membahas hal berat, hanya percakapan ringan tentang aktivitas harian. Lalu di tengah percakapan, kamu menangkap satu detail kecil tentang perasaannya. Mungkin nada suaranya turun sedikit, atau dia menyebutkan bahwa harinya berjalan tidak terlalu baik. Di momen itu, kamu tidak perlu menjadi penyelamat. Kamu hanya perlu mengatakan satu kalimat sederhana yang tulus, seperti, "Saya harap besok lebih baik buat kamu." Atau, "Kalau kamu butuh cerita, saya ada." Kalimat sepele. Tapi di situ perempuan merasakan bahwa kamu peka, kamu memperhatikan nuansa, dan kamu tidak berusaha mengambil keuntungan dari kelemahannya. Kamu hadir dengan cara yang membuat hatinya terasa lebih ringan. Dari titik itu, kamu menjadi seseorang yang memberikan kenyamanan emosional tanpa drama. Kamu menjadi tempat aman yang tidak menuntut apapun. Dan orang seperti ini sulit dilupakan. Tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara memberi kenyamanan dan tetap menjaga daya tarik? Ini penting. Karena banyak pria yang kehilangan daya pikat justru setelah mereka terlalu berusaha membuat perempuan nyaman. Daya tarik muncul dari 2 hal, kenyamanan emosional dan ketegasan pribadi. Kamu ingin menjadi pria yang bisa memberikan keduanya. Memberikan kenyamanan emosional tanpa kehilangan ketegasan membuat kamu terlihat dewasa, berwibawa, dan tidak mudah digoyahkan. Oleh karena itu, jangan menjadi pria yang selalu available. Jangan menjadi pria yang membiarkan perempuan mengatur seluruh ritme hidupmu. Kamu bisa memberikan perhatian kecil, tetapi kamu tetap menjalani hidupmu sendiri. Kamu tetap fokus pada pekerjaan, kesehatan, hobi, dan pertumbuhan diri. Ketika perempuan melihat bahwa kamu punya dunia sendiri yang berjalan stabil, mereka lebih menghargai setiap interaksi yang kamu berikan. Interaksi kecil tersebut menjadi berharga karena tidak berlebihan. Ia menjadi langka namun bermakna. Saat perempuan merasa kamu adalah pria yang memperhatikan namun tetap punya batas sehat, mereka akan memikirkan kamu bukan karena kamu selalu hadir, tetapi karena setiap kehadiran kamu terasa berkualitas. Kehadiran berkualitas inilah yang membuat perempuan menunggu momen interaksi berikutnya. Mereka menunggu karena momen itu memberikan perasaan yang tidak mereka dapatkan dari pria lain. Dan ketika seseorang memberikan kita perasaan langka, otak kita secara otomatis mengingatnya. Ingat,
Perempuan bukan mencari kesempurnaan. Mereka mencari konsistensi, kepekaan, dan ketulusan. Mereka ingin tahu bahwa kamu adalah pria yang bisa mereka percaya, bukan pria yang hanya pintar berbicara. Hal sepele yang kamu lakukan tidak akan punya dampak kalau kamu tidak membangun citra diri yang stabil. Di sisi lain, tindakan kecil bisa menjadi sangat kuat jika keluar dari pria yang punya integritas dan karakter. Pada akhirnya, perempuan akan memikirkan kamu terus bukan karena satu tindakan saja, tetapi karena gabungan kecil dari banyak hal. Perhatian yang tepat, cara kamu mendengarkan, ketenangan sikapmu, batas sehat yang kamu jaga, dan kehidupan bermakna yang kamu bangun. Tindakan sepele hanyalah pintu masuk, tetapi dirimulah yang membuat mereka ingin tetap berada di dalam ruangan itu. Setelah kita membahas panjang lebar tentang bagaimana sebuah tindakan kecil dapat membuat perempuan memikirkan kamu terus-menerus, ada satu benang merah yang perlu kamu pahami. Bukan besar kecilnya tindakan yang menentukan, tetapi kualitas emosional yang kamu hadirkan melalui tindakan tersebut. Ketika kamu mampu memberikan perhatian sederhana yang tulus, ketika kamu menunjukkan bahwa kamu mendengarkan tanpa menghakimi, dan ketika kamu hadir dengan stabil tanpa berlebihan, perempuan akan merasakan kehadiranmu bahkan ketika kamu tidak berada di dekat mereka. Itulah kekuatan hubungan manusia yang paling otentik. Hadir tanpa dipaksa, diingat tanpa diminta. Saya ingin kamu merenungkan hal ini. Kadang, yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang justru hal-hal yang paling sederhana. Satu kalimat pendek, satu perhatian kecil, atau satu momen ketika kamu menunjukkan kepekaan secara tepat. Jika kamu mampu menggabungkan hal sepele itu dengan karakter yang matang dan arah hidup yang jelas, maka kamu bukan hanya meninggalkan kesan. Kamu meninggalkan jejak emosional. Kini semuanya kembali kepada kamu. Apakah kamu siap menerapkan hal-hal kecil ini dalam interaksi harianmu? Apakah kamu ingin menjadi pria yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga dihormati dan diingat? Semua langkahnya sudah ada di depan mata, dan kamu bisa memulai kapanpun kamu mau, hari ini, bahkan sekarang. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru atau membuatmu melihat dinamika hubungan dari sudut yang berbeda, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini benar-benar membawa perubahan positif dalam hidupmu.